Puji Tuhan kita bertemu lagi untuk melanjutkan sesi pengajaran akhir zaman. Pada sesi yang ke-15 kita akan membahas kali ini pada topik kerajaan 1000 tahun damai dan perang Gog dan Magog ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menuntun kami dalam mempelajari kitab Wahyu sampai pada sesi yang ke-15 ini. Kiranya Tuhan terus bimbing kami dengan firman-Mu, bukakan kami pemahaman yang baru, berikan kami kemudahan dalam menangkap setiap apa yang telah tertulis di dalam Alkitab, khususnya pada kitab Wahyu. Kami mulaikan sesi yang ke-15 ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya saudara. Kita masuk pada sesi yang ke-15. Kali ini kita akan mempelajari tentang kerajaan 1000 tahun damai, ya, kerajaan 1000 tahun, dan setelah itu perang Gog dan Magog. Kita kembali pada skema besar dari Spaza musim yang pertama yang membahas peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ya, kita ada 3 bagian besar yang kita sudah lalui dan sedang lalui dan akan kita selesaikan sebentar lagi. Bagian yang pertama yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus, di mana di situ ditulis ada pembukaan 7 meterai, pernikahan Kristus dan gerejanya, peniupan 7 sangkakala, kemudian deklarasi antikristus dan pemerintahan antikristus. Semua ini terjadi sebelum Yesus Kristus turun dari sorga, sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Dan ini sudah kita pelajari pada sesi-sesi sebelumnya. Kemudian pada bagian yang kedua, bagian besar yang kedua, kita telah mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Yesus datang. Tepatnya pada sesi yang ke-14, saudara ya. Sesi yang sebelum ini kita sudah mempelajari apa yang terjadi saat Yesus datang. Tuhan Yesus turun dari sorga, kemudian ada 2 momen atau dua momen yang terjadi bersamaan, yaitu orang percaya yang sudah mati dibangkitkan dan orang percaya yang masih hidup diubahkan, kemudian menyongsong Tuhan di awan-awan, yaitu pengangkatan orang percaya. Setelah itu ada pertemuan di udara, reuni akbar antara orang-orang percaya dari segala abad bersama dengan Kristus, dan di angkasa atau di awan-awan atau di udara itu ada pengadilan Kristus, yaitu pembagian pahala. Ketika Kristus turun dari surga kan tidak langsung menjejakkan kaki di atas permukaan bumi, tetapi ada di udara terlebih dahulu, dan di udara itu terjadi peristiwa pengadilan pengadilan Kristus. Tetapi yang di permukaan bumi, antikristus dan pengikutnya mengalami yang namanya pencurahan cawan murka Allah. Maka pengikut Tuhan, umat Tuhan tidak akan mengalami cawan murka Allah, karena Allah tidak akan memurkai orang-orang yang dikasihinya. Allah tidak pernah memurkai orang-orang yang dikasihinya. Sehingga ketika cawan murka itu ditumpahkan ke atas permukaan bumi, bagi semua penduduk bumi yang tinggal masih ada di atas permukaan bumi itu, pada peristiwa itu sudah tidak ada orang-orang percaya yang ada di atas permukaan bumi. Orang-orang percaya dan Kristus berada di udara, di angkasa. Sehingga mereka atau kita pada nantinya hanya akan melihat pembalasan Allah bagi semua kejahatan yang telah berlangsung sekian selama peradaban manusia ini ada, dan murka atas dosa manusia, dosa yang ada di dunia ini. Itu bagian kedua, peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Yesus datang. Ada 7 ini saudara ya. Nah saudara, setelah Yesus datang, maka ada peristiwa lanjutan yang disediakan oleh Alkitab untuk kita bisa mengerti, yaitu peristiwa yang terjadi setelah Yesus datang. Tadi saat sesi yang ke-14 adalah peristiwa saat Yesus datang, maka mulai dari sesi 15 sampai sesi berikutnya, kita akan masuk pada bagian terakhir, yaitu bagian ketiga, di mana Alkitab atau firman Tuhan mengungkapkan peristiwa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kedatangan Tuhan Yesus. Artinya posisinya
Yesus sudah ada di bumi. Kalau yang tadi saat Yesus turun dari surga, kemudian yang lebih awal adalah sebelum Yesus turun dari surga. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu peristiwa yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Yesus datang. Ada kerajaan 1000 tahun, kemudian setelah kerajaan 1000 tahun usai, ada yang namanya perang Gog dan Magog. Setelah itu pengadilan tahta putih, langit baru, dan bumi baru. Kemudian Yerusalem baru, saudara. Ini hal-hal yang dijelaskan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab yang saya dan saudara pegang dan percayai dan imani. Mari kita belajar bersama-sama dari Alkitab tersebut untuk memahami apa peristiwa atau rencana Allah yang telah Allah berikan, sekalipun kita tidak benar-benar bisa memahami secara jelas. Maksud Allah untuk memberikan ini dan membuat kita hanya mengertinya secara samar-samar adalah supaya kita tetap berharapnya kepada Tuhan, kepada pribadi Kristus itu sendiri. Dan biarlah penjelasan ini bisa membantu kita untuk menimbulkan pengharapan yang semakin kuat, karena apa yang saya jelaskan juga datangnya dari firman Tuhan. Mari kita mulai pembahasan pada sesi yang ke-15 ini tentang kerajaan 1000 tahun damai. Kita baca Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memetraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Saudara perhatikan, tidak ada penyesatan selama 1000 tahun damai. Ini sudah jelas tertulis di dalam Alkitab. Tidak ada orang-orang jahat karena tidak ada sumbernya. Sumbernya dimasukkan ke dalam jurang, ditutup sampai 1000 tahun lamanya. Dimeteraikan sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya penyesatan, dosa, dan lain sebagainya. Kerajaan 1000 tahun damai ini terjadi di atas muka bumi. Kita lihat selanjutnya. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Perhatikan, ada banyak tahta, saudara. Tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi, atau lebih tepatnya itu memerintah juga bisa ya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya, ini orang-orang martir, karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu. Artinya ini adalah gereja tertinggal yang memutuskan untuk semakin kuat dengan imannya, sehingga mereka harus dibunuh oleh antikristus dan pemerintahannya pada waktu itu, tetapi mereka tidak binasa karena mereka dibunuh karena iman. Siapa yang mati karena dosa atau mati dalam Kristus, dia akan hidup bersama dengan Kristus. Yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali, ya. Kita sudah lihat tadi setelah antikristus itu memerintah, kemudian kita sudah tahu rentetan peristiwanya. Kristus turun dan semua gereja yang tertinggal yang masih memegang imannya itu dibangkitkan oleh Tuhan bersama dengan orang percaya sejak zaman dulu, dibangkitkan, dan gereja sempurna yang disingkirkan yang masih hidup pada waktu itu diubahkan dan menyongsong Tuhan di awan-awan. Di awan-awan kita sudah tahu ada pengadilan Kristus, di mana di situ ada pembagian pahala atau pembagian upah. Maka besaran upah, besaran pahala yang dinilai dari buah kita kepada Kristus
apa yang kita kerjakan bagi Tuhan selama hidup sekarang ini, itu semua diperhitungkan Tuhan. Dan itu akan menentukan besarnya pahala atau kemuliaan kita kelak nanti. Kita lihat kalimat terakhir di ayat ini, saudara. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun damai. Ada sistem hierarki pemerintahan, saudara, pada masa kerajaan 1000 tahun itu, dan penempatan-penempatannya itu dinilai dari apa yang kita lakukan selama hidup ini bagi Tuhan. Itu artinya sekalipun kita telah diselamatkan oleh Kristus, bukan berarti kita tidak diharuskan untuk berbuat baik, karena siapa yang sadar dirinya sudah diselamatkan oleh darah Kristus, seharusnya dia punya hati yang mempersembahkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan persembahan itu, kemuliaan itu kita bisa kasih kalau kita mengumpulkannya. Lewat apa? Lewat hidup kita. Lewat perbuatan baik kita melakukan firman Tuhan. Maka melakukan firman Tuhan, berbuat baik itu bukan untuk diselamatkan, tetapi untuk mengumpulkan apa yang kita bisa kasih ke Tuhan sebagai kemuliaannya dari kita. Kita memuliakan Tuhan dari hidup kita. Lewat apa? Apa yang kita kerjakan bagi Tuhan selama hidup di dunia ini. Sebabnya taat sama firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dan latih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, mengikuti semua maunya Tuhan, bukan karena supaya kita diselamatkan, tetapi supaya kita melalui diri kita yang sudah diselamatkan ini, kita bisa memberikan sesuatu sebagai kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kemuliaan ini akan diserahkan pada pengadilan Kristus yang kita sudah pelajari nanti ya. Tadi ya, pada sesi-sesi sebelumnya, pengadilan Kristus itu terjadi di awan-awan. Ketika pengadilan Kristus terjadi, cawan ditumpahkan atas bumi, dan di dalam pengadilan itu, pengadilan Kristus itu hanya ada orang-orang percaya, umat Tuhan dari berbagai macam abad berkumpul dan menerima kemuliaan dari Tuhan atau menerima upah atau pahala. Itu kita sudah pelajari juga, mahkota-mahkota yang akan kita terima itu berdasarkan apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ada orang yang menerima kemuliaan matahari, ada orang yang menerima kemuliaan bulan, ada orang percaya yang menerima kemuliaan bintang, ada yang menerima kemuliaan dari bintang yang satu dengan bintang yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang akan menentukan posisi kita pada kerajaan 1000 tahun. Itu sebabnya jangan santai-santai, sekalipun kita sudah diselamatkan Tuhan, jangan santai-santai kalau engkau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Engkau tahu benar apa yang harus engkau lakukan. Kita tahu benar apa yang harus kita lakukan buat Dia, yaitu berbuah semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, di dalam kerajaan 1000 tahun ini ada sistem pemerintahan. Ada beberapa hal yang kita perlu tahu tentang karakter atau yang akan terjadi pada kerajaan 1000 tahun, saudara. Yaitu pengetahuan tentang Allah memenuhi bumi, dan ini terjadi bukan di sorga, tetapi di bumi ini. Kalau saudara baca cawan tadi, setelah bumi dihanguskan kan ada hujan es. Ini bisa dibayangkan secara logis, saudara ya. Bumi kan hanguskan ketika perang Harmagedon. Dibinasakan, kemudian membara, kan panas bumi. Tetapi ayat selanjutnya, maka datanglah hujan es sehingga kembali dipulihkan bumi setelah pengikut antikristus dan antikristus itu dibunuh, dibinasakan, iblis dipenjara, maka bumi ini kembali dalam keadaan pulih. Kerajaan yang disebut sebagai kerajaan 1000 tahun damai, di mana kerajaan ini menempati bumi yang dibereskan oleh Tuhan tadi untuk kita dapat hidup lagi selama 1000 tahun di atas bumi ini. Ya, kita lihat saudara, di dalam bumi pada masa kerajaan 1000 tahun itu pengetahuan tentang Allah memenuhi bumi. Bagaimana tidak? Yesus tinggal bersama kita di atas bumi ini selama 1000 tahun. Luar biasa.
Penyembahan yang terjadi sudah tidak akan seperti yang sekarang. Kita datang tanpa kita melihat pribadi Kristus. Kita masih terpisah sekarang. Tetapi pada kerajaan 1000 tahun damai, Yesus sendiri akan datang di tengah-tengah kita dalam wujudnya yang bisa kita lihat, dan dia memerintah di atas muka bumi ini. Saudara, kita saja sekarang di mana Kristus ada di sorga sana, kita bisa menikmati damainya Tuhan. Apalagi ketika dia ada benar-benar di tengah kita dalam wujudnya. Betapa damainya suasana kerajaan 1000 tahun. Bahwa sang damai itu memerintah di tengah-tengah kita. Dan pengetahuan tentang Allah memenuhi bumi, tidak ada lagi khotbah-khotbah. Tidak ada lagi PA. Karena semuanya Allah sendiri yang melakukannya. Dia yang mengajari umatnya. Dari mulutnya sendiri. Dia sendiri yang memerintah manusia yang ada di atas muka bumi, yaitu manusia-manusia yang percaya pada Tuhan pada waktu itu, saudara ya. Bukan semua manusia, tapi manusia-manusia yang percaya pada Tuhan. Mereka akan menikmati masa kerajaan 1000 tahun damai. Di situ saudara diibaratkan ya, bahwa singa dan juga domba atau hewan buas yang dengan mangsa itu bisa berdampingan. Tidak terjadi lagi yang namanya pembunuhan. Tidak terjadi lagi yang namanya penumpahan darah. Tidak ada dosa, tidak ada penyesatan, tidak ada kejahatan. Ini perlu dicatat. Kerajaan 1000 tahun damai, tidak ada orang jahat di dalamnya. Semuanya diliputi kedamaian Kristus. Bahkan itu juga berlaku atas binatang-binatang, saudara. Kita lihat Yeskiel 34 ayat 25-26. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan aku akan meniadakan binatang buas. Meniadakan binatang buas dari tanah itu sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Luar biasa, padang gurun tidak lagi menyakitkan karena ada damai Tuhan. Itu yang perlu kita ingat, saudara. Di mana ada damai, di situ rasa sakit semua hilang. Di mana ada damai, Kristus memerintah di hati kita. Di situ semua penderitaan hilang. Itu bisa terjadi sekarang. Damai Allah bisa terjadi dan disampaikan sekarang. Memerintah kita selama kita hidup sekarang sekalipun Kristus belum datang dari surga sana. Apalagi kalau Yesus sudah datang dan memerintah sebagai sang damai itu sendiri. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Hujan pada waktunya, bukan hujan karena kekacauan iklim akibat kerusakan-kerusakan yang terjadi disebabkan oleh manusia sehingga iklim menjadi kacau. Tetapi semuanya berlangsung dengan teratur dan baik. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penderitaan. Haleluya, saudara ya. Luar biasa kerajaan 1000 tahun damai. Di mana Yesus sendiri yang memerintah atas kita, itu sangat luar biasa, saudara. Kita melihat nanti, saudara, ada sebuah keindahan, ada kedamaian. Kita bisa bersama-sama dengan Kristus dan ada ketenangan. Dan itu terjadi selama 1000 tahun lamanya, itu luar biasa. Ada kesatuan penyembahan di seluruh dunia. Dan kita tidak dikotak-kotakkan lagi dengan gereja. Kita tidak dikotak-kotakkan lagi dengan aliran-aliran tertentu. Kita semua punya satu penyembahan, satu model penyembahan yang sama kepada Tuhan. Dan itu sangat menyenangkan. Itu sangat indah. Kesatuan yang datangnya benar-benar dari Tuhan. Berbeda dengan hari-hari ini kalau saudara melihat ada banyak orang yang mengumandangkan kesatuan, toleransi, kesatuan, tetapi jatuhnya salah. Kompromi dengan apapun yang di luar firman Tuhan. Rindunya bersatu, jatuhnya adalah berzinah. Firman dizinahi dengan
ketidakbenaran, kompromi dengan dunia. Padahal niatnya kan, kita harus bersatu, yang beda-beda ini nggak boleh saling membedakan, saling menjelekan. Niatnya terlihat baik, tetapi kenyataannya orang-orang percaya berzinah dengan dunia atas dasar toleransi. Makanya kalau saudara merindukan kesatuan, tidak ada lagi kotak-kotaan, tidak ada lagi pemisahan antara golongan satu dengan golongan yang lain, tidak ada lagi saling tunjuk sana tunjuk sini untuk saling menghakimi, saling menyalahkan, saling mengakui dirinya paling benar. Tidak ada lagi itu semua. Kalau saudara merindukan semua itu, berharaplah pada Kristus. Datang kembali kepada itu, jangan usahakan dengan diri kita sendiri untuk menyatukan semua perbedaan. Saya jamin pasti usaha kita akan justru berbuahkan kesalahan yang benar-benar bisa menyatukan penyembahan, menyatukan umat manusia itu hanya Tuhan Yesus sendiri. Ya, ini luar biasa. Kemudian bukan hanya kerohanian yang dipuaskan, tapi juga Tuhan menjamin kemakmuran materi yang luar biasa tanpa kejahatan. Saudara bisa kaya tanpa serakah. Saudara bisa mengumpulkan uang, saudara bisa mengumpulkan, maaf saudara, saya tidak tahu apakah benar-benar uang itu berlaku di masa itu. Maksudnya, saudara bisa mengumpulkan kekayaan saudara tanpa saudara perlu takut ada pencurian dan lain sebagainya. Hidup kita makmur pada kerajaan 1000 tahun damai. Ya, materi ini mungkin saudara jangan bayangkan sekarang dengan sistem ekonomi sekarang. Bisa saja berbeda tetapi nikmatnya sama-sama menikmati kemakmuran. Ya itu kita saudara lihat, Wahyu 20 ayat 1 sampai 6, kita lanjut pada ayat yang ke-5 dan 6. Tetapi orang-orang mati yang lain, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang durhaka yang mati sejak zaman dulu. Kita tahu ya, kebangkitan pertama yang bangkit itu hanya orang-orang yang percaya, hanya orang-orang yang di dalam Tuhan. Berarti ada orang-orang mati lain yang belum bangkit. Siapa mereka? Orang-orang durhaka. Coba kita lihat ayat 5. Orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Mereka belum bangkit. Baru nanti setelah 1000 tahun baru dibangkitkan. Inilah kebangkitan yang pertama, yaitu kebangkitan orang percaya pada waktu itu ya. Ini menjelaskan ayat tentang kebangkitan orang percaya. Sedangkan orang-orang mati yang lain itu belum bangkit sebelum masa 1000 tahun selesai. Artinya setelah kerajaan 1000 tahun berlalu, barulah kebangkitan kedua atau kebangkitan orang durhaka. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Artinya begini saudara, berbahagialah mereka yang dibangkitkan sebagai orang percaya di dalam kebangkitan orang percaya. Kematian yang kedua tidak akan berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah. Ingat, ada pemerintahan, ada sistem hierarki di dalam. Dan Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Berbahagialah orang yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, karena mereka akan menerima pahala, mereka menerima upah, dan pahalanya itu, upahnya itu akan menentukan di mana posisi dia memerintah bersama Kristus pada hierarki yang urutan yang keberapa. Nah, dan itu akan terjadi selama kerajaan 1000 tahun damai di atas muka bumi ini, di mana Yesus adalah raja atau kepala pemerintahan yang tertinggi. Itu luar biasa, saudara. Itu sangat luar biasa. Jadi kita lihat skemanya itu seperti ini, saya ulangi lagi supaya kita lebih paham. Setelah 3,5 tahun antikristus, setelah masa pemerintahan antikristus, barulah kebangkitan pertama. Saya ulangi lagi ya. Kebangkitan pertama ini adalah kebangkitan orang percaya dari zaman perjanjian lama sampai zaman di mana antikristus. Mereka mati sebagai martir di tangan antikristus, tetapi jiwa mereka ada dalam tangan Tuhan. Luar biasa. Dan kebangkitan pertama ini adalah pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Setelah kebangkitan pertama terjadi, orang-orang yang dibangkitkan itu dikumpulkan bersama orang gereja sempurna yang ada di padang gurun itu diubahkan
menyongsong Kristus di awan-awan, maka 7 cawan murka Allah dicurahkan. Setelah cawan murka dicurahkan, masuk pada kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Yesus turun bersama dengan umatnya, menjejakkan kakinya di atas muka bumi, dan di bumi itu, di bumi ini, bumi yang seperti ini, bumi yang sekarang ini, nanti akan ada kerajaan 1000 tahun damai, di mana Yesus adalah kepala pemerintahannya atau yang memimpin. Setelah kerajaan 1000 tahun damai, kita lihat tadi ayatnya, setelah kerajaan 1000 tahun damai selesai, maka ada yang disebut kebangkitan yang kedua. Kebangkitan yang kedua ini adalah kebangkitan semua orang durhaka. Semua orang durhaka. Untuk apa? Untuk masuk pada peristiwa setelah Yesus datang selanjutnya, yaitu peristiwa perang Gog dan Magog. Nah, seperti apa peristiwanya, saudara? Kita lihat. Jadi kita sudah tinggalkan topik tentang kerajaan 1000 tahun damai. Kita imajinasikan bahwa kerajaan 1000 tahun damai masanya sudah selesai. Setelah masa kerajaan 1000 tahun damai selesai, orang-orang durhaka dibangkitkan. Nah, inilah kebangkitan yang kedua. Coba kita bacain. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis dilepas lagi dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Nah, saudara perhatikan. Kita baca dulu ayatnya ya, baru saya kasih penjelasan. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Melalui 3 ayat ini kita tahu, dan pemahaman kita sebelumnya, kalau ayat 8 itu dimengerti sebagai yang disesatkan itu adalah alumni kerajaan 1000 tahun damai atau penduduk kerajaan 1000 tahun damai, orang-orang yang sudah dipimpin selama Yesus selama 1000 tahun lamanya, mereka bisa disesatkan, maka itu adalah suatu pemahaman yang keliru. Karena apa? Karena sudah tahu Yesus itu sendiri. Tidak mungkin mereka meninggalkan Kristus. Karena yang mengajari mereka bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, tapi Tuhan itu sendiri. Maka di ayat 8 ini, iblis yang dilepaskan dari penjaranya itu pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang dimaksud ini bukan orang yang ada dalam kerajaan 1000 tahun tadi. Tetapi siapa? Orang yang sudah, orang-orang durhaka yang sudah dibangkitkan, itu dijelaskan di ayat yang ke-9. Naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Frase ini atau kalimat naiklah mereka ke seluruh dataran bumi ini bisa dimengerti bahwa mereka muncul dari dalam. Naik dari dataran. Naik dari dataran. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang dibangkitkan setelah masa 1000 tahun damai. Siapa orang yang dibangkitkan setelah masa 1000 tahun damai? Mereka yang durhaka. Atau mereka dari zaman perjanjian lama yang tidak takut Tuhan. Tidak hidup di dalam Tuhan. Sampai pada yang terakhir, yaitu pengikut antikristus. Mereka semua dibangkitkan sama-sama satu kali. Yaitu pada kebangkitan yang kedua. Mereka dibangkitkan dari berbagai macam penjuru. Di mana mereka mati, mereka dibangkitkan di situ, dan mereka datang dari penjuru bumi, keempat penjuru bumi, dan mereka akan bersiap untuk memerangi Kristus dan orang-orangnya. Ya saudara, mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus, kota yang dikasih itu yang berlaku selama 1000 tahun lamanya itu. Tapi lagi-lagi tidak ada kontak senjata. Sekalipun ini dikatakan perang, tidak ada interaksi, tidak ada kontak senjata antara pengikut Satan dan iblis yaitu yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua dengan pengikut Kristus dan umatnya. Tidak ada kontak senjata. Karena apa? Ayat 9 bagian terakhir. Ketika mereka mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus, dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka. Ya, pada kebangkitan yang kedua ini mereka berasal dari berbagai macam penjuru, mengepung
pusat pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai pada waktu itu. Tetapi sebelum terjadi interaksi atau kontak senjata, mereka sudah dihanguskan. Nah, ini ibaratnya ya, di bangsa-bangsa yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua, yaitu orang-orang durhaka itu banyak sekali, saudara. Banyak sekali orang-orang durhaka yang dari zaman perjanjian lama sampai yang terakhir pada masa pemerintahan antikristus. Itu semua dibangkitkan satu kali dan mereka datang dari berbagai macam penjuru bumi untuk mengepung Yerusalem sebagai pusat pemerintahan kerajaan 1000 tahun pada waktu itu. Tetapi sebelum mereka menyerang, sebelum mereka mampu menyerang, api turun dari langit untuk menghanguskan mereka semua. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini bukan lagi di penjara, ini dimasukkan ke dalam neraka. Jadi di dalam neraka itu tidak ada gambaran iblis menyiksa orang-orang yang masuk neraka. Tapi di dalam neraka itu iblis disiksa oleh hukuman Allah atas dia. Ya. Mereka, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Ini akan menuntun kita pada sesi yang ke-16, bagaimana nasib pengikut antikristus dan orang-orang durhaka yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Apakah langsung dilemparkan begitu saja? Padahal ayat ini yang ditulis hanyalah iblis, ya, iblis yang langsung dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Nah, kita akan lihat pada sesi yang ke-16. Mari kita berdoa untuk mengakhiri sesi yang ke-15 ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami mengucap syukur sudah mempelajari kerajaan 1000 tahun damai. Ada pengharapan di dalamnya sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir bagaimana Tuhan mengembalikan semua yang hilang selama hidup kami ini. Kedamaian mungkin hilang, ketenangan mungkin hilang, tapi semua itu dikembalikan Tuhan pada kerajaan 1000 tahun damai nanti. Kami rindu berada di sana bersama-sama dengan Engkau memerintah. Dan biarlah kami semasa hidup ini bekerja sungguh-sungguh untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Kami akhiri sesi yang ke-15 ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin.